Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bertemu lagi pada mata pelajaran kimia. Namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh satu orang. Baik, terima kasih untuk yang telah memimpin doa. Selanjutnya untuk pelajaran hari ini di mata pelajaran kimia, kita akan membahas materi mengenai makromolekul atau polimer. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah pembelajaran kalian sebagai peserta didik mampu menganalisis dan mendeskripsikan apa itu polimer atau makromolekul serta menjelaskan mengenai reaksi polimerisasi atau pembentukan polimer. Coba sekarang kalian amati dari gambar-gambar ini, mana yang menurut kalian merupakan polimer dan mana yang bukan polimer. Atau apakah semua ini polimer atau bukan? Ya, betul ya. Jadi, gambar-gambar yang tadi disajikan merupakan contoh dari polimer dalam kehidupan sehari-hari. Memang dalam kehidupan sehari-hari ini, polimer sering kita temukan biasanya dalam produk berupa plastik atau terkandung pada bahan makanan seperti jagung dan lain sebagainya. Nah, lalu sebenarnya apa sih itu polimer? Polimer ini jika dilihat dari bahasanya itu terdiri dari dua kata. Poli artinya banyak dan mer itu diambil dari kata meros yang artinya unit. Jadi artinya polimer adalah suatu senyawa yang terdiri dari banyak unit penyusunnya. Nah, polimer ini tersusun dari monomer. Monomer itu artinya mono satu dan mer artinya unit. Artinya monomer ini adalah unit terkecil yang saling berikatan untuk membentuk polimer. Selanjutnya di sini ada penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya itu polimer bisa dibagi dua. Ada polimer alami dan polimer sintesis. Polimer alami bisa kita temui di alam dari bahan-bahan alam. Misalnya ada protein. Protein yang ada dalam tubuh kita itu tersusun dari monomer asam amino. Asam amino yang saling berikatan dengan jumlah yang sangat banyak akan membentuk senyawa protein. Ada juga amilum. Amilum tersusun dari monomer glukosa. Lalu ada karet alam. Karet alam ini monomernya adalah isoprena. Yang kedua ada polimer sintesis. Untuk polimer sintesis ini tidak dapat kita temui di alam, tetapi polimer sintesis ini biasanya dibuat untuk bidang industri seperti plastik dan lain sebagainya, atau juga dapat kita buat di laboratorium. Nah, contoh dari polimer sintesis ini ada PVC. PVC ini adalah polyvinyl klorida. Polyvinyl klorida itu monomernya vinyl klorida. Tadi kan poli artinya banyak, sehingga vinyl klorida yang saling berikatan itu akan membentuk polyvinyl klorida. Selanjutnya ada plastik polietilena. Nah, polietilena ini monomernya adalah etilen atau etena. Lalu yang ketiga ada polipropilena atau plastik PP. Itu monomernya adalah propilena atau propena. Nah, selanjutnya ada penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya. Berdasarkan jenis monomernya, polimer juga bisa dibagi dua. Yang pertama itu homopolimer. Homopolimer artinya polimer yang tersusun hanya dari satu jenis polimer. Di sini contohnya ada PVC atau polyvinyl klorida, di mana monomer penyusunnya hanya vinyl klorida. Jadi vinyl klorida yang saling berikatan itu membentuk polyvinyl klorida. Nah, di sini ini ada rumus untuk vinyl klorida. Dalam vinyl klorida ada ikatan rangkap dua antara karbon yang satu dengan karbon yang kedua. Nanti ikatan tersebut, salah satu ikatannya akan putus, sehingga masing-masing dari atom karbon C memiliki elektron bebas. Nanti elektron ini akan digunakan untuk berpasangan dengan vinyl klorida yang lain. Nah, jadi untuk di sini bisa dilihat N itu adalah jumlah berikatan, itu bisa 10, 100, 1000, bahkan lebih dari itu. Yang selanjutnya ada copolimer. Copolimer ini polimer yang tersusun lebih dari satu jenis monomer. Jadi monomernya itu tidak hanya satu jenis seperti vinyl klorida saja, tetapi ada dua. Seperti di sini contohnya adalah nilon. Nilon ini polimer yang tersusun dari monomer asam tereftalat dan juga heksametildiamina.
Bisa dilihat dari strukturnya, ini adalah struktur asam tereftalat dan ini adalah heksametildiamina. Untuk asam tereftalat nanti dia akan memutuskan OH yang terikat pada atom karbon, dan untuk heksametildiamina dia akan memutuskan salah satu hidrogen yang terikat pada nitrogen, sehingga nanti akan menghasilkan suatu molekul yang lebih kecil, yaitu molekul H2O, dan atom karbon akan berikatan dengan atom nitrogen, sehingga nanti seperti ini bentuk untuk polimernya. N ini seperti tadi bisa berikatan dalam jumlah yang banyak, jadi tidak hanya seperti ini, nanti N yang ini bisa berikatan lagi dengan atom karbon di monomer yang lain. Selanjutnya ada penggolongan polimer berdasarkan daya tahannya terhadap panas. Jadi polimer itu ada dua jika ditinjau dari daya tahannya terhadap panas. Ada yang tahan terhadap panas dan ada juga yang tidak tahan terhadap panas. Polimer yang tahan terhadap panas dia akan mengeras ketika terkena panas. Namun untuk polimer yang tidak tahan panas, ketika terkena panas dia akan menjadi lunak. Nah, untuk polimer yang tidak tahan terhadap panas itu kita sebut dengan termoplastik. Contohnya ada PE, PP, dan PVC. Ketika polimer ini terkena panas, maka akan ada struktur yang berubah, sehingga dia akan menjadi lunak dan lebih mudah untuk diubah. Untuk polimer yang tahan terhadap panas itu disebut dengan termoset. Nah, ketika dia terkena panas, maka strukturnya akan mengeras. Tidak seperti tadi termoplastik yang menjadi lunak, termoset ini akan mengeras. Contohnya bakelit. Bakelit ini biasa digunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan barang-barang elektronik, karena barang-barang elektronik itu cenderung akan menghasilkan panas, sehingga dibutuhkan polimer yang lebih tahan terhadap panas. Selanjutnya ada pembentukan polimer atau polimerisasi. Polimerisasi ini ada dua cara. Yang pertama yaitu polimerisasi adisi dan yang kedua adalah polimerisasi kondensasi. Untuk polimerisasi adisi ini cirinya adalah adanya ikatan rangkap dua yang terputus. Jadi salah satu ikatan dari ikatan rangkap dua ini nanti akan terputus. Contohnya ada PE atau polyethylene. Di sini ada dua monomer dari etilena atau etena, masing-masing mempunyai satu ikatan rangkap. Nah, nanti ikatan rangkap ini akan terputus sehingga di masing-masing dari atom karbon akan mempunyai satu elektron seperti ini. Elektron ini nanti akan digunakan untuk berikatan dengan monomer yang lainnya, sehingga membentuk polimer seperti ini. Garis di sini biasanya ditunjukkan untuk memperlihatkan bahwa dia akan berikatan dengan monomer yang lainnya. N ini adalah jumlah banyaknya ikatan, bisa 10, 100, atau 1000, dan lebih dari itu. Selanjutnya ada polimerisasi kondensasi. Nah, untuk polimerisasi kondensasi ini cirinya adalah akan menghasilkan molekul lain yang berukuran lebih kecil. Contohnya adalah polimerisasi pada protein. Protein tersusun dari monomer asam amino. Untuk rumus struktur dari asam amino seperti ini. Nah, nanti OH yang terikat pada atom karbon itu akan dilepaskan, dan salah satu H yang terikat pada nitrogen juga akan dilepaskan, sehingga dia nanti akan membentuk H2O. Selanjutnya, atom karbon ini akan berikatan dengan atom nitrogen pada monomer yang lain, sehingga membentuk suatu polimer protein seperti ini. Nah, untuk ikatan dari atom karbon dengan atom nitrogen ini dari satu monomer ke monomer yang lain ini disebut dengan ikatan peptida. Selanjutnya ada penggolongan polimer berdasarkan daya tahannya terhadap panas. Jadi polimer itu ada dua jika ditinjau dari daya tahannya terhadap panas. Ada yang tahan terhadap panas dan ada juga yang tidak tahan terhadap panas.
Polimer yang tahan terhadap panas, dia akan mengeras ketika terkena panas. Namun untuk polimer yang tidak tahan panas, ketika terkena panas dia akan menjadi lunak. Nah, untuk polimer yang tidak tahan terhadap panas itu kita sebut dengan termoplastik. Contohnya ada PE, PP, dan PVC. Ketika polimer ini terkena panas, maka akan ada struktur yang berubah sehingga dia akan menjadi lunak dan lebih mudah untuk diubah. Untuk polimer yang tahan terhadap panas itu disebut dengan termoset. Nah, ketika dia terkena panas, maka strukturnya akan mengeras. Tidak seperti tadi termoplastik yang menjadi lunak, termoset ini akan mengeras. Contohnya bakelit. Bakelit ini biasa digunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan barang-barang elektronik, karena barang-barang elektronik itu cenderung akan menghasilkan panas, sehingga dibutuhkan polimer yang lebih tahan terhadap panas. Selanjutnya ada pembentukan polimer atau polimerisasi. Polimerisasi ini ada dua cara. Yang pertama yaitu polimerisasi adisi dan yang kedua adalah polimerisasi kondensasi. Untuk polimerisasi adisi, ini cirinya adalah adanya ikatan rangkap dua yang terputus. Jadi salah satu ikatan dari ikatan rangkap dua ini nanti akan terputus. Contohnya ada PE atau polyethylene. Di sini ada dua monomer dari etilena atau etena, masing-masing mempunyai satu ikatan rangkap. Nah, nanti ikatan rangkap ini akan terputus sehingga di masing-masing dari atom karbon akan mempunyai satu elektron seperti ini. Elektron ini nanti akan digunakan untuk berikatan dengan monomer yang lainnya sehingga membentuk polimer seperti ini. Garis di sini biasanya ditunjukkan untuk memperlihatkan bahwa dia akan berikatan dengan monomer yang lainnya. N ini adalah jumlah banyaknya ikatan, bisa 10, 100, atau 1000, dan lebih dari itu. Selanjutnya ada polimerisasi kondensasi. Nah, untuk polimerisasi kondensasi ini cirinya adalah akan menghasilkan molekul lain yang berukuran lebih kecil. Contohnya adalah polimerisasi pada protein. Protein tersusun dari monomer asam amino. Untuk rumus struktur dari asam amino seperti ini. Nah, nanti OH yang terikat pada atom karbon itu akan dilepaskan dan salah satu H yang terikat pada nitrogen juga akan dilepaskan sehingga dia nanti akan membentuk H2O. Selanjutnya, atom karbon ini akan berikatan dengan atom nitrogen pada monomer yang lain sehingga membentuk suatu polimer protein seperti ini. Nah, untuk ikatan dari atom karbon dengan atom nitrogen ini dari satu monomer ke monomer yang lain ini disebut dengan ikatan peptida. Baik, untuk materi mengenai polimer kita cukupkan sekian. Minggu depan kita akan masuk kepada materi karbohidrat dan protein. Silakan kalian baca-baca terlebih dahulu mengenai materinya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.